Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Kampung Ujung Labuan Bajo menjadi bagian di acara Indonesia di Gastro Diplomacy Series yang digelar Kemenlu Indonesia dalam kerjasama dengan Pemda Manggarai Barat dengan melibatkan 23 duta besar. Para duta besar dijamu dengan berbagai hidangan khas seafood Kampung Ujung dan seluruh penyelenggaraan acara dan hidangan digelar dalam koordinasi Dinas Nakertrans Koperasi dan UKM Manggarai Barat dengan melibatkan para pelaku UMKM asli Kampung Ujung dan juga seniman lokal. Dan pendengar RRI, seperti apa dampak dari event ini terhadap perekonomian pelaku UMKM di Manggarai Barat, teristimewa di Kampung Ujung, Manggarai Barat? Kita akan berbincang dengan Maria Teresia Primadona Asmon, Kadis Nakertrans Koperasi dan UKM Manggarai Barat. Ibu Nei, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Leli. Ibu Nei, salam hangat dari ND Kota Pancasila. ND hujan bagaimana dengan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Ibu? Selamat pagi, selamat ini hari pekan pertama ini di bulan Juli. Betul sekali. Salam hangat dari Labuan Bajo, Ibu. Oke, baik. Ibu Nei, ini kapan 23 duta besar ini mengunjungi Kampung Ujung Manggarai Barat? Ya, rangkaian acara kunjungan Gastro Series itu mulai dari tanggal 27 sampai kemarin di tanggal 30. Okay. Kami kebagian tugas dikunjungi oleh para duta besar itu di trip ke hari kedua di tanggal 28. Oke, 28 Juni ya, 2024. 28 Juni. Jadi di kunjungan laut, sebagian kunjungan laut, sedangkan city tour-nya ada beberapa dubes yang tidak bergabung di city tour, itu berkunjung ke rumah bambu, ke Plut, itu ke rumah UMKM dan mengunjungi beberapa UMKM. Dan malamnya semua dubes dan rombongan Kemenlu makan malam bersama di kuliner Kampung Ujung. Oke, berarti satu hari full ini, Bu Nei ya? Ya, betul. Kami menghandle satu hari full. Jadi yang tur lautnya dihandle oleh BPOLF, sedangkan yang tur city tournya kami yang fasilitasi dan malamnya bergabung. Semuanya bergabung di makan malam di kuliner Kampung Ujung. Kampung Ujung. Oke, agendanya apa saja ini ketika mengunjungi Plut dan juga ke Kampung Ujung begitu, Ibu Nei? Kalau di city tour yang mereka mengunjungi rumah produksi bambu, dan ini juga menarik karena di hari pertama waktu gala dinner itu semua produk UMKM termasuk bambu itu kita pamerkan itu sambil menunggu waktu untuk meeting ya dengan yang dipimpin oleh Pak penjabat gubernur kita, sehingga siangnya keesokannya ya selain mengunjungi laut di beberapa titik destinasi dikunjungi, mereka juga melihat sumber produk-produk UMKM termasuk produk bambu, melihat proses produksi, berdengar cerita tentang bagaimana pengembangan bambu yang melibatkan mama-mama bambu, dan itu sangat menarik perhatian karena ada dua dubes yang ke sana, Kenya dengan Dubai, melihat bagaimana proses UMKM melibatkan proses produk-produk UMKM melibatkan kerja mama-mama, khususnya mereka sangat tertarik karena itu bagian dari pemberdayaan perempuan. Gitu. Oke, apa yang menjadi alasan begitu Ibu Nei Anda kemudian memasukkan rumah bambu ini menjadi salah satu agenda di hari kedua 28 Juli 2024? Ya, yang pertama ya kita bicara bambu ini selain produk lokal, juga kita tahu saat ini sekarang pengembangan bambu tidak hanya di Indonesia tapi seluruh negara juga memberi perhatian untuk pengembangan bambu untuk perlindungan lingkungan, juga pengurai karbon yang paling baik itu, dan ini menjadi konsep di banyak negara saat ini, dan mereka sangat surprise ternyata memang ini juga ada di Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata dunia, dan ini sangat menarik perhatian mereka gitu. Apalagi melihat konsep bahwa bambu ini tumbuh di mana saja, tidak dalam konsep seperti satu hutan yang dilindungi, tetapi ini menjadi bagian yang kesadaran masyarakat gitu, tumbuh di antara lahan-lahan masyarakat juga lahan-lahan yang lainnya gitu. Itu yang menjadi berbeda di tempat yang lain. Kalau misalnya
itu apa namanya, hanya dikembangkan oleh negara atau pemerintah, tetapi di Indonesia terus secara lokal flores itu menjadi bagian dari tanaman yang memang sudah ditanam oleh masyarakat sejak dulu. Meskipun dulu nilainya mungkin tidak tahu nilainya bermanfaat besar, tetapi mereka tahu bahwa nenek moyang terdahulu sadar dan bergantung kepada bambu. Gitu. Oke, apa yang dipamerkan begitu, produk-produk yang dipamerkan? Karena kita sudah punya beberapa end produk, yaitu bambu laminasi ya, dan itu juga konsep ekspor ke depannya untuk bambu-bambu laminasi, rumah prefab yang memang saat ini sangat berkembang di Eropa juga. Jadi ada beberapa contoh end produk yang paling mulai dari yang paling kecil ya, bambu-bambu laminasi seperti furniture, terus berapa oleh-oleh dari phone holder, itu menarik dan itu kalau boleh bilang ya itu menjadi bagian oleh-oleh kemarin, souvenir yang dibawa oleh mereka. Oke. Baik. Phone holder dari bambu. Apakah pelaku-pelaku UMKM yang ikut dalam kegiatan ini pada 28 Juni 2024 ini diseleksi dulu, harus melalui tahapan-tahapan kurasi seperti itu Ibu Ne, atau seperti apa nih? Oh iya, secara khusus untuk di kuliner Kampung Ujung ya, karena itu menyajikan makan malam untuk para dubes. Pasti kami melakukan seleksi. Tidak hanya seleksi ini, mereka juga ada proses testing food sebelumnya. Sebelum menu apa yang kira-kira lolos dan disajikan. Dan selain itu untuk servis, jadi tenaga untuk pelayan itu juga dilatih kurang lebih seminggu oleh teman-teman Hotel Merorah. Jadi kami menggandeng Hotel Merorah ya untuk FB service dengan chef untuk mendampingi kami dalam kurasi pelaku UMKM di kuliner Kampung Ujung. Dan hasilnya ini terpilih. Oke, silakan Ibu Ne. Iya, dan ini proses, kalau boleh bilang ini proses dari semua banyak kunjungan. Ini titik yang menurut kami cukup menantang, yaitu di kuliner Kampung Ujung, karena itu disajikan makanan itu dimasak oleh tangan-tangan UMKM yang ada di sana, dan chefnya tidak ini ya, maksudnya hanya mendampingi, memberi catatan-catatan untuk terkait food safety, terus bagaimana memilih ikan yang baik dan segala macamnya, itu chefnya yang memberi catatan, sedangkan proses masak segala macamnya itu dilakukan oleh pelaku UMKM sendiri. Dan yang membanggakan adalah staf-staf di kuliner Kampung Ujung. Jadi pelayan-pelayan yang sehari-hari melayani tamu di kuliner Kampung Ujung itu di training untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan makan malam di gala makan malam bersama dubes. Itu staf yang dilatih dan itu cukup ya menurut tim Merorah Heavy Service ini kerja cepat gitu loh, sehingga malamnya mereka betul-betul profesional, bisa memberi pelayanan untuk makan malam dubes di tanggal 28. Untuk makan malam ini dihadiri oleh 23 duta besar. Semuanya hadir begitu ya? Semuanya hadir. Dan menurut kami, karena kami melihat rundown-nya, ini pasti akan menarik karena ceritanya beberapa dubes kan itu tur laut ya, paginya. Jadi itu pasti sangat kelelahan, sangat lumayan capek, dan kalau boleh bilang pasti sangat lapar gitu. Iya, betul. Ini. Jadi malam betul. Jadi semua menu yang kami sajikan itu habis. Bahkan ada yang request tambah dari persediaan yang kami buat. Oke, baik. Tadi diceritakan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui begitu ya oleh UMKM yang ada di Kampung Ujung, dan akhirnya ini berapa yang terpilih begitu untuk menjamu para tamu kita? Iya, yang terpilih itu ada kurang lebih 12 pelaku UMKM ya, yang menjamu dubes. Dan juga menu-menu makanan juga dipilih. Jadi dari berapa banyak menu makanan yang kami usulkan, terus mendapat catatan dari tim Kementerian Luar Negeri, misalnya catatan terkait rempah atau bumbu yang digunakan. Terus kami juga diinformasikan dengan dietary ya, dari dietary dari setiap tamu. Misalnya ini tidak boleh
pedas, ini tidak boleh menggunakan bumbu-bumbu kacang dan lain-lain. Catatan-catatan itu yang menjadi bahan kami untuk pendampingan UMKM bersama tim di Hotel Meru Ora. Dan itu dilakukan. Jadi ada perubahan-perubahan, misalnya dari ini sama, dari kan itu semua menu itu menu yang memang ada di Kuliner Kampung Ujung. Kami tidak mengubah, misalnya menciptakan menu baru, tidak. Semuanya yang tersedia di sana, paling nanti ada perubahan terkait misalnya bumbu yang digunakan. Jadi yang biasanya pedas itu dikurangi pedasnya, atau sambalnya dipisah, atau misalnya yang menggunakan biasanya rempah atau kacang-kacangan itu diganti dengan rempah-rempah yang lain gitu. Itu dibuat. Jadi akhirnya ya pelaku UMKM mengerti. Ternyata memang tidak semua orang tamu itu punya ini secara khusus ya, apalagi misal dietary khusus. Jadi ada menu pilihan lain yang untuk menggantikannya gitu. Itu dibuat. Selain pelaku UMKM juga ini ada pentas seni begitu ya yang disuguhkan kepada para tamu sambil makan mungkin ya. Ini siapa saja yang dilibatkan begitu ya Bu Nei? Ya, yang dilibatkan ya sanggar-sanggar lokal, dan itu itu anak-anak sekolah juga, itu disupport oleh teman-teman dinas pariwisata. Jadi selain menikmati makan malam, juga mereka menonton atraksi tari-tarian, dan yang cukup menarik, sangat menarik ya, karena mereka bilang akhirnya ada ide bilang, oke, mungkin sekarang kita gastro diplomatic tour, nanti mungkin dancing tour gitu. Wow, keren ya. Tari-tarian Flores itu unik, dan musik-musiknya betul-betul menggembirakan. Jadi semuanya musik-musik lokal yang dinyanyikan oleh komunitas band yang ada di sini. Semua musik Flores gitu dinyanyikan di situ. Berarti ini benar-benar memanfaatkan pelaku-pelaku usaha dan juga pegiat seni yang ada di Labuan Bajo begitu ya. Dan ini pastinya juga pastinya juga melalui beberapa tahapan-tahapan seleksi ya. Tidak saja UMKM yang tampil dan juga hadir di sana, ikut di sana, tetapi juga pelaku seni juga ini pastinya juga dilakukan seleksi begitu ya Bu Nei ya. Oke. Betul. Baik, Ibu Nei, menurut Anda sejauh mana Gastro Diplomacy Service ini memberikan kontribusi positif kepada pelaku UMKM dan juga pertumbuhan ekonomi di Labuan Bajo, Manggarai Barat? Iya, dalam proses yang singkat ini akhirnya kami dan juga pelaku UMKM mulai kepercayaan dirinya muncul. Itu dengan apalagi testimoni yang langsung disampaikan malam itu oleh para dubes. Bahwa makanan Indonesia, makanan Flores, makanan Labuan Bajo itu luar biasa, dan bahkan ada karena selain di Kampung Ujung juga kita memilih UMKM yang menyajikan menu tradisional Flores itu di Dapur Tara keesokannya dalam rangkaian tour. Jadi itu menurut mereka itu paket yang sangat komplit, dan mereka merasakan bahwa hospitality orang Flores itu sangat dalam gitu, sangat kuat. Mereka sangat merasakan di makan malam disajikan oleh anak-anak lokal, dan sebelum mereka makan kan itu mereka melewati tenan-tenan dari pelaku kuliner Kampung Ujung. Mereka melihat bahwa ini sangat hospitality-nya sangat kuat dirasakan oleh para tamu dengan makanan yang enak dan segala macamnya. Itu menambah kepercayaan diri pelaku UMKM, apalagi di kuliner Kampung Ujung, bahwa mereka ternyata bisa. Bukan kalau di hotel kan biasa ya, itu menjamu tamu-tamu negara, tetapi baru pertama kali ini menjamu tamu negara di kuliner Kampung Ujung dari tangan pelaku UMKM sendiri. Juga pelaku UMKM yang lainnya yang seperti misalnya di Dapur Tara itu juga kebanggaan yang besar, kepercayaan besar memperkenalkan kulineri dan budaya masyarakat Flores ke para tamu. Dan ada dari Australia itu kemarin bilang, dari banyak saya berkunjung, ini paling unik gitu. Saya baru menemukan di Indonesia ya konsep budaya Flores, terus melihat bagaimana itu dipadukan ya. Jadi kita betul-betul tidak hanya makanan, tetapi juga budaya-budaya seperti craft, tenun dan lain-lain itu disajikan dalam satu atraksi. Itu menariknya. Jadi betul-betul konsepnya full budaya, selain bicara destinasi pariwisata, tetapi budaya yang diperkenalkan, budayanya itu sangat kuat dalam berapa hari tour ini.
Berarti benar-benar Terus ini pure lokal begitu ya? betul, betul Ibu. Itu Ah, konsepnya memang seperti itu sih, naturalnya memang mm, teman-teman juga artinya ya kita juga memilih tempat-tempat kemarin untuk karena ini disurvei oleh Kemenlu semua dari berapa usulan, oke. jadi paket ceritanya dari hari pertama hingga hari akhir itu tidak duplikasi tetapi saling menguatkan. Gitu. Tidak ada Hmm, duplikasi atraksi atau tidak ada duplikasi informasi di beberapa kunjungan. Jadi setiap kunjungan itu pasti ada hal baru dan yang berbeda yang akan ditampilkan oleh pemerintah gitu. Dan hmm, ini kolaborasi selain provinsi, Pemda juga dengan BPLF dan semuanya melibatkan UMKM. Seperti di Parapuar kemarin mm, itu ada kan kita bicara bambu, bicara ya. terkait perlindungan alam segala macam di Parapuar itu mereka diberi kesempatan untuk planting untuk nanam-nanam pohon dan bambu. Itu Hmm, jadi satu rangkaian cerita yang komplit gitu. oke. Baik, Ibu Ne, strategi seperti apa yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk memanfaatkan gastro diplomasi ini untuk mendukung UMKM lokal? Ya, ini ya kemarin itu ya makanan yang disajikan dan rempah yang disajikan itu kita siapkan dengan narasi-narasinya yang disampaikan melalui Hmm, tur guide atau interpreter saat mereka di situ. Jadi oke. uh, kami yakin dan kemarin juga sudah akhirnya mendiskusikan terkait karena di kuliner Kampung Ujung itu pure Mm-mm, uh, seafood ya yang ditonjolkan. ya. Jadi akhirnya melihat bahwa memang ikan dari Labuan Bajo secara khusus Mm-mm, itu punya potensi ekspor. Meskipun selama ini kan ekspor tetapi belum besar, ya. belum skala besar. Mm, Dan itu kemarin akhirnya dari pengalaman makan di Kampung Ujung dan mereka lihat sendiri bagaimana ikan-ikan yang disajikan adalah ikan-ikan segar yang baru didaratkan dari laut, dari nelayan mm, dan berasa bahwa memang itu sangat nikmat gitu ikannya. oke. Rasanya betul-betul ya mereka menyampaikan bahwa ikannya beda, ikan, lobster dan lain-lain. Dan ini sudah ada wacana untuk mendiskusikan bagaimana ekspor potensi laut ya, selain Mm, bicara terkait destinasi wisata, jadi ekspor potensi laut juga menjadi hal yang perlu didorong ke depannya. Tuh. mm. Oke, baik. Itu untuk dari segi makannya. Sedangkan untuk yang lain-lainnya, Mm-mm, ya karena kemarin kunjungan terakhir kemarin itu di Golomori mm-mm, dan apa ya itu menarik untuk bagaimana Golomori ini kan belum banyak investasi ya, ya. masih dalam pengembangan. Itu kemarin juga dari Kemenlu, juga dari ITDC itu sebagai pengelola Golomori, kawasan Golomori itu mengajak para dubes untuk coba menarik investor-investor dari negaranya untuk pengembangan ITDC di Golomori gitu. Oke, dari cerita Anda, Ibu Ni, boleh kami simpulkan, kami sampaikan profisiat ya untuk pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang sudah sukses menyelenggarakan event ini. Dan kira-kira apa yang menjadi hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya agar bisa lebih baik lagi begitu, Ibu Ni? Iya, ya ini kebetulan memang kegiatan Mm-mm, ini ya lebih memang kalau sebelum-sebelumnya kunjungan-kunjungan tamu negara memang kan kami mendapat support banyak ya dari mm-mm, pusat. Jadi kali ini agak berbeda karena ya. hampir banyak ini dilakukan jadi pemain utamanya adalah pemerintah daerah. Itu Menlu betul-betul hanya untuk memfasilitasi kunjungan bisa ada di sini, sedangkan semua yang lain-lainnya itu disediakan oleh pemerintah daerah. Dan hal yang mungkin perlu yang kami lakukan ke depannya itu perlibatan banyak pihak ya. Jadi kemarin-kemarin ini mungkin perlibatannya hanya misalnya ya dinas dengan stakeholdernya seperti UMKM dampingan gitu. Tapi Mm-mm, kedepannya bisa melibatkan lebih banyak ya konsep seperti mungkin wisata kampung dan lain. Jadi kunjungan-kunjungan yang sifatnya besar seperti ini ya. itu bisa memberi dampak langsung ke komunitas kampung, komunitas masyarakat yang ada di sekitar sini. Itu sih mungkin yang perlu diperbaiki itu. Mm, Karena mungkin beberapa waktu ini lebih ke komunitas-komunitas yang memang selama ini didampingi oleh pemerintah ya. Tapi kalau misalnya nanti akan ada lagi event yang serupa, itu mungkin mendesain sehingga nanti bicara terkait
kampung wisata itu betul-betul Hmm. ini gitu loh, bisa real, jadi bisa dilibatkan secara penuh di dalam pelayanan tamu-tamu seperti ini. Itu juga untuk menguatkan branding perekonomian, menguatkan ekonomi masyarakat di kampung atau di desa. Mhm. Baik. Itu sih Bu yang perlu konsepnya. Mhm. Kemarin tuh memang waktunya terbatas dan koordinasi dan segala macam, juga masalah anggaran karena event ini kan tidak terinformasikan dalam tahun perencanaan tahun ini ya. Ya. Di tengah jalan tiba-tiba ada informasi bahwa akan ada kunjungan. Nah, itu kesulitan-kesulitan yang ya itu juga menjadi bagian dari hambatannya. Memang meskipun tidak berdampak besar ya, tapi kalau misalnya agenda ini menjadi agenda rutin, itu Ya. akan disiapkan dalam perencanaan anggaran. Jadi kami lebih leluasa gitu loh, semua atraksi yang nanti akan disuguhkan ke tamu gitu. Oke, baik. Tapi pada akhirnya ini berjalan lancar begitu Bu Ne ya, bisa Iya, akhirnya berjalan lancar diselesaikan. dengan kalau boleh bilang dengan antara deg-degan dengan ini nih sejalan gitu, tetapi Akhirnya akhirnya bahagia ya, tuntas, puas. puas, bahagia gitu, Oke, puas. baik Ibu Nei, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses untuk Manggarai Barat dengan event-event yang lebih besar lagi, lebih luar biasa lagi dengan cerita-ceritanya. Terima kasih, selamat Amin. pagi. Terima kasih banyak Bu Leli, selamat pagi dari Labuan Bajo. Florata pagi ini.